Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Damayanti dari kelas Enterprise Resource Planning R03. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan-ringkasan di bawah ini. Untuk ringkasan yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Jurnal yang saya ambil yaitu jurnal dengan judul Sistem Pemrosesan Transaksi pada PT Medistra Utama Bekasi. Penulis Rifai Muklis dan Petrus Dwi Ananto Pamungkas. Teknik Informatika STIMIK Bina Insani Jalan Siliwangi nomor 6 Rawa Panjang Bekasi Timur Kota Bekasi dengan jurnal volume 5 nomor 1 Juni 2018. Transaction Processing System atau TPS yaitu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Karakteristik sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama itu ada jumlah data yang diproses sangat besar, sumber data umumnya internal dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur mulai dari harian, mingguan, dan juga sebagainya. Serta kapasitas penyimpanan yang besar, kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar, umumnya memantau dan mengumpulkan data masa lalu sehingga masukan dan keluaran terstruktur. Selanjutnya level kerincian yang tinggi mudah terlihat terutama pada masukan tetap seringkali juga pada keluaran. Selanjutnya ada komputasi tidak rumit, memerlukan keandalan yang tinggi. Pemrosesan terhadap permintaan merupakan suatu keharusan serta pemakai dapat melakukan permintaan terhadap basis data. Implementasi terhadap jurnal yaitu PT Medistra Utama adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang retail yang melayani konsumen dalam penjualan peralatan kesehatan. Permasalahan yang ada pada PT Medistra Utama adalah menggunakan pemrograman Microsoft Excel untuk pengolahan data konsumen, distributor, serta transaksi pembelian dan penjualan, termasuk pembuatan laporan harian maupun bulanan, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Hal-hal yang dilakukan PT Medistra Utama untuk membuat proses yang lebih cepat guna membantu pengambilan keputusan dalam penyediaan stok barang yang akan dijual, maka dibuatlah suatu pemrosesan sistem transaksi. Nah, metode penelitian yang digunakan pada PT Medistra Utama ini adalah model prototip dengan menghasilkan sebuah aplikasi. Untuk pengumpulan datanya digunakan suatu teknik observasi dengan melihat langsung keadaan di mana sistem akan dibangun. Nah, yang dilakukan yaitu wawancara dengan bertanya pada manajer serta beberapa karyawan dan melengkapi datanya dengan studi pustaka. Adapun pengembangan sistemnya yang digunakan dengan metode waterfall sampai dalam tahap pengujian menggunakan black box testing, di mana pengujian pengoperasian kegiatan dilakukan tanpa harus melihat secara rinci source kode yang ada. Setelah dilakukan komunikasi dan perencanaan, penelitian melanjutkan dengan mewujudkan sistem informasi yang nantinya akan digunakan untuk menguji kesesuaian aplikasi yang dibuat dengan sistem yang dirancang. Agar sistem yang dibuat dapat diimplementasikan, maka diperlukan komponen pendukung baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Selanjutnya ada hasil dari implementasi yang dilakukan pada PT Medistra Utama dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan transaksi yang berbasis komputer ini dapat memberikan informasi dengan cepat mengenai data stok sehingga dapat mengetahui jumlah barang yang tersedia dengan cepat. Pengolahan data transaksi harian maupun bulanan yang cepat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, serta dengan adanya menu laporan maka pembuatan laporan dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Untuk ringkasan yang kedua tentang Material Recruitment Planning atau MRP dengan jurnal judul Analisis Penerapan Material Recruitment Planning dalam upaya mengendalikan persediaan bahan baku knalpot pada bengkel GRM Tuban. Penulis M. Ali Sukamto, M. Hufron, dan M. Khairul ABS. Dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlick, merupakan metode perencanaan dan pengendalian komponen atau item yang bersifat dependen atau tingkat level yang lebih tinggi, yang di dalamnya terdapat penjabaran master production schedule dan teknik prosedur yang digunakan dengan sistematis untuk menentukan kuantitas dalam pengendalian bahan pada komponen permintaan dependen demand item. Langkah dasar MRP yaitu pada langkah ini untuk menganalisis data pada prosedur sistem MRP terdapat 4 langkah. Nah, kemudian langkah tersebut diterapkan satu persatu pada periode perencanaan dan pada setiap item. Dan ketika item dalam produksi relatif sedikit, maka prosedur tersebut dilakukan secara manual. Sedangkan kalau jumlah itemnya semakin banyak, maka dapat dijalankan dengan suatu program atau sebuah software. Langkah dasar tersebut yaitu ada netting, looting, offsetting, dan explosion. Nah, pada jurnal ini metode yang dilakukan yaitu jenis, lokasi, dan waktu penelitian yang digunakan menggunakan penilaian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian yang digunakan beralamatkan Jalan Raya Desa Klotok Pelumpang Tuban, sedangkan waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Januari dan Februari tahun 2018. Pada penelitian ini, sumber data menggunakan data sekunder serta metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan juga analisis data. Selanjutnya, material requirement planning, analisis perencanaan kebutuhan bahan. Pada penelitian dilakukan secara manual karena jumlah item yang terlihat dalam produksi relatif sedikit. Nah, material requirement planning memiliki 4 langkah utama yang selanjutnya keempat langkah ini diterapkan satu persatu. Langkah yang pertama ada offsetting. Offsetting digunakan sebagai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan bersih. Nah, perencanaan pemesanan dimulai dari material yang dibutuhkan dikurangi waktu ancang. Untuk proses offsetting, maka digambarkan struktur produk berfase waktu seperti struktur produk ditambah lead time. Selanjutnya ada netting. Proses ini digunakan berdasarkan jadwal produk induk pada produk knalpot per set untuk bulan Januari dan Februari tahun 2018. Dan data persediaan dan struktur produk berfase waktu dan proses netting. Selanjutnya ada explosion. Dalam langkah proses ini dilakukan penghitungan kebutuhan kotor pada item atau komponen lebih bawah. Nah, kemudian penghitungan didasarkan pada rencana pesanan item produk. Untuk level yang lebih atas, selanjutnya kebutuhan kotor tersebut dapat ditentukan dengan menghitung kebutuhan bahan atau bill of material. Untuk bulan Januari dan Februari 2018, jadwal produk induk atau master production schedule ini dan daftar kebutuhan bahan produk knalpot per set. Selanjutnya ada looting, yaitu proses ini dilakukan untuk menentukan besarnya pesanan yang lebih optimal dan berdasarkan perolehan masing-masing item produk dalam perhitungan kebutuhan bersih dan penentuan pada besarnya pesanan yang optimal hanya digunakan pada bahan baku atau komponen yang dipesan berdasarkan ketentuan satu set produk knalpot. Nah, implementasi terhadap jurnal hasil penelitian dari pembahasan yang tadi kita sudah bahas, maka ditarik kesimpulan penerapan MRP pada bengkel GRM mampu menentukan perencanaan kebutuhan dan jadwal pembelian bahan baku secara tepat dan jelas, sehingga hal ini mampu mengurangi resiko terjadinya stock out material maupun overstock. Misalnya untuk tahap proses produksi akhir selama bulan Januari sampai Februari 2018 yang sudah dilakukan penghitungan, yaitu selama 6 set produk knalpot selesai diproduksi pada minggu keempat bulan Januari periode 4 dan minggu ketiga bulan Januari periode 7 2018. Selanjutnya ada sistem area fungsional. Sistem area fungsional ini saya dapat dari judul jurnal, yaitu Fungsi Perencanaan pada Area Fungsional Jasa Informasi, penulis Hersatoto Listiono, Fakultas Teknologi Informasi Universitas
Situkubang, Semarang. Jurnal Teknologi Informasi Dinamik volume 13 nomor 1 Januari 2008. Sistem informasi area fungsional. Setiap area fungsional dalam suatu perusahaan memiliki bentuk sumbang peran berbeda-beda dalam rangka mendukung pencapaian tugas organisasi. Fungsi perencanaan pada fungsional jasa informasi adalah membuat perencanaan yang disebut perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan yang dibuat oleh area fungsional jasa informasi tersebut dalam rangka mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan strategi perusahaan. Garis besar dari perencanaan strategi sumber daya informasi adalah penetapan tujuan dan memenuhi kebutuhan sumber daya informasi yang berupa software, hardware, brainware, database, informasi, fasilitas, dan juga pemakaian akhir. Sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area fungsional, yaitu fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan jasa informasi. Setiap fungsional tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda sesuai dengan fungsinya yang bersangkutan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsionalnya masing-masing, maka setiap area fungsional membuat sebuah perencanaan strategis fungsional. Nah, perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi, yaitu perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan strategi sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, dalam membuat perencanaan strategi sumber daya informasi dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan transformasi kumpulan strategi. Dalam pendekatan ini, area fungsional jasa informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dengan kegiatan-kegiatan fungsional jasa informasi secara sepihak. Dan yang kedua ada pendekatan Strategic Planning for Information Research atau SPIR. Pada pendekatan ini, perencanaan strategi sumber daya informasi dan perencanaan strategis perusahaan dikembangkan secara bersamaan. Nah, sehingga dengan pendekatan SPIR ini, kelemahan yang ditimbulkan seperti dalam pendekatan transformasi kumpulan strategi dapat dihilangkan karena apa yang terdapat dalam perencanaan strategi sumber daya informasi ini merupakan hasil dari keputusan bersama yang melibatkan area-area fungsional terkait. Selanjutnya ada Electronic Data Interchange atau EDI. Judul jurnal Electronic Data Interchange EDI, Strategi Teknologi Informasi dalam Menghadapi Electronic Commerce. Penulis Meiti dan Ricky Martusa, dosen pemrograman pendidikan akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung, Indonesia. Electronic Data Change yaitu internet telah dimulai merevolusi rantai pasokan. Nah, ini biasanya diterapkan dengan menggunakan dunia maya daripada metode komunikasi tradisional untuk bertukar data tentang pesanan, tingkat persediaan, tren penjualan, waktu pengiriman, serta penerimaan barang. Juga membangun pengurangan biaya dan pelanggan yang lebih baik seperti komunitas retailer atau pemasok. Di sisi lain, internet memperdayakan kekhawatiran yang lebih kecil yang tidak dapat membiayai pemrograman yang melekat dalam mendukung elektronik dokumen atau layanan jaringan, nilai tambah melalui mana data ditransmisikan. Jadi, dalam hubungannya dengan electronic data interchange sebagai strategi teknologi informasi dalam menangani elektronik perdagangan, fokus sebenarnya adalah manfaat yang memberikan nilai informasi. Ini jelas penting untuk elektronik perdagangan karena komunikasi adalah kunci kesuksesan perdagangan elektronik. EDI adalah salah satu bentuk teknologi lewat cyberspace yang dapat membangun supply chain, di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data tentang pesanan barang, tingkat sediaan, penjualan, pengiriman, serta penerimaan barang.
sehingga dapat menghemat biaya, memberikan pelayanan yang baik, cepat, memuaskan, serta akses ke retailer atau supplier menjadi lebih luas. Nah, cyberspace adalah sebutan untuk jaringan internet, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan jutaan komputer yang ada di dunia. Keuntungan Electronic Data Interchange yaitu EDI dapat menghemat banyak biaya. EDI sifatnya sangat fleksibel, berkaitan dengan prestisius atau skala perusahaan. Perusahaan yang menggunakan EDI dituntut lebih agresif, artinya ia harus lebih aktif dalam melayani pelanggan, serta menginformasikan produk serinci mungkin dengan kebutuhan konsumen, berkomunikasi, melakukan pertukaran data tentang pesanan barang, tingkat sediaan, penjualan, pengiriman, dan penerimaan barang, dan birokrasi menjadi lebih sederhana. Nah, kelemahan Electronic Data Interchange ini terletak pada faktor keamanan atau security dari pesan atau berita yang dikirim melalui jaringan internet. Nah, data yang dikirimkan melalui jaringan internet masih dapat disadap, kemudian karena itu elektronik komersi masih agak ragu untuk mempercayai internet dengan data-data selektif yang dipunya seperti nomor kartu kredit. Nah, Electronic Data Interchange sebagai strategi teknologi informasi dalam menghadapi elektronik komersi, yaitu untuk berkembang dengan pesat dalam lingkungan baru. ESI ditantang untuk menyebarkan solusi informasi yang tangguh dan juga fleksibel. Fokus EDI ini yang memberikan nilai manfaat adalah sebuah informasi. Hal ini jelas penting bagi ESI sebab komunikasi merupakan satu kunci keberhasilan bisnis. Dengan kemampuan berkomunikasi lebih cepat, terarah, dan dapat diandalkan, perusahaan dapat lebih mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok sasaran dan melakukan dialog interaktif sehingga bisnis menjadi jauh lebih efektif dan efisien. EDI hanya akan terlaksana jika hubungan antara pihak-pihak yang terkait terpelihara dengan baik. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.